Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Aulia Kamal. Saya selaku narator dari kelompok ini akan menjelaskan kepada kalian semua tentang apa sih surat itu. Kalian pasti udah tahu dong apa itu surat. Pasti kalian tidak asing dengan yang namanya surat. Oleh sebab itu, saya di sini selaku narator akan menjelaskan lebih jelas apa sih surat itu. Baik, dari yang pertama itu ada dari definisi surat. Surat itu merupakan sarana untuk menyampaikan suatu informasi tertulis di mana yang dilakukan oleh suatu pihak kepada pihak yang lain dengan bertujuan untuk memberitahukan maksud pesan dari si pengirim. Maksud pesan di sini itu bisa berupa informasi atau sebagai pemberitahuan, sebagai tugas, sebagai perjanjian, ataupun bisa berisi sebagai peringatan, teguran, dan penghargaan. Setelah kita mengetahui definisi dan fungsi dari surat, selanjutnya yaitu kita harus mengetahui kenapa harus adanya surat, kenapa bisa terjadi adanya surat, dan apa sih tujuan dari surat itu. Nah, tujuan dari surat itu adalah sebagai sarana komunikasi antara pihak satu kepada pihak yang lain, dan penulisan surat itu ditujukan untuk menyampaikan informasi, ide pikiran, dan maksud kepada pihak yang dituju. Kita beralih kepada perbedaan surat resmi dan tidak resmi. Ternyata surat resmi dan tidak resmi itu memiliki perbedaan loh. Yang pertama, surat resmi menggunakan kata baku yang sesuai dengan kaidah Bahasa Indonesia atau EYD. Surat resmi penulisannya itu menggunakan aturan atau sistematis. Surat resmi menggunakan kalimat padat dan efektif. Surat resmi terdapat nomor surat, kop surat, alamat tujuan, dan lampiran. Sedangkan surat yang tidak resmi itu tidak menggunakan kata baku atau informal, bersifat pribadi, tidak menggunakan nomor surat, tidak memiliki format, dan tidak menggunakan kop surat. Selanjutnya kita beralih kepada jenis-jenis surat resmi. Apa sih jenis-jenis yang kalian ketahui tentang surat resmi? Baik, saya di sini akan memberikan beberapa contoh atau jenis-jenis surat resmi. Yang pertama, ada surat niaga. Yang kedua, ada surat dinas. Yang ketiga, ada surat lamaran pekerjaan. Yang keempat, ada surat permohonan. Yang kelima, ada surat nikah. Dan yang terakhir, ada surat tanah. Selanjutnya, ada contoh dan struktur dari surat resmi dan tidak resmi. Pertama, dari surat resmi. Di bagian atas terdapat kop surat atau kepala surat yang berguna untuk memberi informasi kepada penerima tentang nama, alamat, nomor telepon, nomor kode pos, lambang atau logo yang berkaitan dengan badan usaha. Di bagian kedua ada tanggal surat yang berguna untuk memberitahu kepada penerima kapan surat itu ditulis atau dibuat. Di bawah tanggal surat terdapat nomor surat yang berguna untuk memudahkan dalam penyimpanan surat atau pengarsipan surat. Di bawah nomor surat terdapat perihal surat yang berguna agar si penerima dapat mengetahui apa yang dibicarakan dalam isi surat tersebut secara singkat. Di bawah perihal terdapat alamat surat yang berguna untuk petunjuk langsung kepada pihak dari penerima surat tersebut. Dan selanjutnya ada salam pembuka, di mana penulisan salam sebaiknya menggunakan kata sapaan pada umumnya yang biasanya digunakan dalam percakapan resmi. Misalnya dengan hormat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi. Di bawah salam pembuka terdapat isi surat, di mana bagian ini termasuk bagian pokok dalam surat, dan biasanya terletak di tengah yang berisi maksud dan tujuan dari surat tersebut. Di bawah isi surat terdapat paragraf penutup yang berguna untuk mengakhiri pembicaraan dalam surat dengan menggunakan kalimat yang baik dan benar. Selanjutnya terdapat salam penutup yang berguna untuk menunjukkan rasa hormat dari penulis surat ke penerima surat. Contohnya seperti hormat kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan terima kasih. Selanjutnya terdapat nama pengirim dan tanda tangan
yang berisi tentang pertanggungjawaban pengirim dalam surat tersebut disertai dengan tanda tangan. Selanjutnya terdapat tembusan surat, di mana bagian ini menunjukkan pihak atau orang lain berhak mendapatkan surat tersebut. Dan yang terakhir terletak pada kiri bawah, diberikan tanda pengenal atau inisial dari nama pembuat surat. Jadi jika terjadi kesalahan atau kekurangan dalam surat, sehingga pihak-pihak tertentu dapat menghubunginya. Dan yang kedua, ada contoh dan struktur dari surat tidak resmi. Di bagian atas ada tanggal surat yang berguna untuk memberitahu kepada penerima kapan surat itu ditulis atau dibuat. Yang selanjutnya di bagian kedua ada salam pembuka, di mana penulisannya itu biasanya menggunakan kalimat yang lebih santai daripada surat resmi. Dan yang ketiga itu ada tujuan dari kita membuat surat tersebut. Nah, yang keempat ada isi surat, di mana isinya itu maksud dan tujuan dari surat tersebut. Dan biasanya ini sama seperti surat resmi, terdapat di bagian tengah. Selanjutnya ada salam penutup yang berguna untuk rasa hormat dari penulis kepada penerima dan terkesannya lebih santai. Dan yang terakhir ada nama pengirim dan tanda tangan. Demikian yang sudah saya sampaikan. Saya selaku narator mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam memberi penjelasan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.